Di sebuah desa kecil di tepi laut, hiduplah seorang nelayan bernama Pak Hasan. Sejak muda, ia menggantungkan hidupnya pada laut. Perahunya kecil, jaringnya sederhana, dan hasil tangkapannya seringkali tak menentu. Ada hari ia pulang dengan senyum, ada pula hari ia pulang dengan tangan hampa. Meski hidup serba kekurangan, Pak Hasan tidak pernah mengeluh. Setiap subuh, ia selalu berdoa sebelum melaut, memohon keselamatan dan rezeki yang halal. Ia percaya bahwa kerja keras yang disertai kejujuran dan kesabaran tidak akan mengkhianati hasil. Suatu hari, badai besar menghantam laut. Banyak nelayan memilih berhenti melaut berhari-hari. Pak Hasan pun tidak nekat. Ia menggunakan waktu itu untuk belajar. Ia bertanya pada nelayan senior tentang musim ikan, memperbaiki jaring, dan membaca buku bekas tentang cara mengawetkan hasil laut. Ketika laut kembali tenang, Pak Hasan mencoba cara baru. Ia tidak lagi menjual ikan mentah saja, tetapi mengolahnya menjadi ikan asin dan abon ikan bersama istrinya. Hasilnya dijual ke pasar dan dititipkan ke warung-warung kecil. Perlahan, penghasilannya meningkat. Tahun demi tahun berlalu, Pak Hasan mampu membeli perahu yang lebih besar dan mesin yang lebih baik. Ia juga mempekerjakan beberapa pemuda desa yang sebelumnya menganggur. Ia mengajarkan mereka cara melaut yang aman dan jujur, serta pentingnya menjaga laut agar tidak rusak. Kini, Pak Hasan dikenal sebagai nelayan sukses di desanya. Namun kesuksesan itu tidak membuatnya sombong. Ia tetap hidup sederhana, rajin bersedekah, dan membantu nelayan lain yang kesulitan. Kesuksesan Pak Hasan semakin terlihat ketika suatu musim paceklik melanda desa pesisir itu. Hasil tangkapan menurun drastis. Banyak nelayan mulai berutang dan kehilangan harapan. Namun Pak Hasan tetap tenang. Ia mengumpulkan para nelayan dan berkata dengan lembut, "Kita tidak boleh menyerah. Laut memang sedang menguji kita." Ia mengajak mereka untuk tidak hanya bergantung pada satu jenis ikan. Pak Hasan mengajarkan cara memasang rumpon sederhana dan memilih waktu melaut yang lebih tepat. Ia juga berbagi ilmu tentang pengolahan hasil laut agar bisa bertahan lebih lama dan bernilai jual tinggi. Tak hanya itu, Pak Hasan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membentuk koperasi nelayan kecil. Dari koperasi itu, para nelayan bisa meminjam modal tanpa bunga besar, membeli peralatan bersama, dan menjual hasil tangkapan dengan harga yang lebih adil. Perlahan, kehidupan nelayan desa mulai membaik. Suatu hari, seorang pejabat dari kota datang berkunjung. Ia kagum melihat perubahan desa nelayan itu. Jalan mulai diperbaiki, anak-anak nelayan bisa bersekolah, dan para nelayan tak lagi terjerat tengkulak. Pak Hasan diminta berbicara di depan banyak. Kesuksesan Pak Hasan semakin terlihat ketika suatu musim paceklik melanda desa pesisir itu. Hasil tangkapan menurun drastis. Banyak nelayan mulai berutang dan kehilangan harapan. Namun Pak Hasan tetap tenang. Ia mengumpulkan para nelayan dan berkata dengan lembut, "Kita tidak boleh menyerah. Laut memang sedang menguji kita." Ia mengajak mereka untuk tidak hanya bergantung pada satu jenis ikan. Pak Hasan mengajarkan cara memasang rumpon sederhana dan memilih waktu melaut yang lebih tepat. Ia juga berbagi ilmu tentang pengolahan hasil laut agar bisa bertahan lebih lama dan bernilai jual tinggi. Tak hanya itu, Pak Hasan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membentuk koperasi nelayan kecil. Dari koperasi itu, para nelayan bisa meminjam modal tanpa bunga besar, membeli peralatan bersama, dan menjual hasil tangkapan dengan harga yang lebih adil. Perlahan, kehidupan nelayan desa mulai membaik. Suatu hari, seorang pejabat dari kota datang berkunjung. Ia kagum melihat perubahan desa nelayan itu. Jalan mulai diperbaiki, anak-anak nelayan bisa bersekolah, dan para nelayan tak lagi terjerat tengkulak. Pak Hasan diminta berbicara di depan banyak orang tentang rahasia kesuksesannya. Beberapa tahun setelah kepergian Pak Hasan, desa nelayan itu semakin berkembang. Namun, bukan kekayaan yang paling menonjol,
melainkan akhlak dan kebersamaan warganya. Setiap keputusan besar selalu diawali musyawarah. Setiap rezeki selalu disyukuri bersama. Di tepi pantai, warga membangun sebuah saung kecil tempat nelayan berkumpul sebelum melaut. Di sana tertulis pesan sederhana yang dulu sering diucapkan Pak Hasan. Berlayarlah dengan doa, pulanglah dengan syukur. Setiap subuh, anak-anak muda membaca doa bersama sebelum menaiki perahu. Mereka percaya keberkahan datang bukan hanya dari laut yang luas, tetapi dari hati yang lurus dan niat yang baik. Suatu ketika, badai besar kembali datang. Ombak tinggi dan angin kencang membuat semua nelayan bertahan di darat. Di tengah kekhawatiran, seorang nelayan muda berkata, "Dulu, Pak Hasan selalu mengajarkan kita untuk bersabar. Rizki tidak akan tertukar." Kata-kata itu menenangkan semua orang. Mereka saling membantu, berbagi persediaan, dan tetap menjaga harapan. Beberapa hari kemudian, laut kembali tenang. Hasil tangkapan setelah badai justru melimpah, seolah laut memberi hadiah atas kesabaran mereka. Para orang tua desa sering bercerita kepada anak-anak mereka tentang Pak Hasan. Bukan tentang hartanya, tetapi tentang kejujurannya, kesabarannya, dan kepeduliannya. Dari cerita itulah lahir generasi baru yang menghormati laut dan menghargai sesama. Dan meski Pak Hasan telah tiada, setiap ombak yang datang ke pantai seakan membawa namanya. Ia telah pergi, tetapi nilainya tetap hidup, menjadi pelita bagi siapapun yang ingin sukses tanpa melupakan Tuhan dan kemanusiaan. Waktu terus berjalan. Anak-anak yang dulu bermain pasir di pantai kini telah menjadi pemimpin koperasi nelayan. Mereka memegang amanah dengan jujur, selalu mengingat pesan Pak Hasan agar tidak tergoda keuntungan sesaat. Suatu sore, seorang pemuda bertanya kepada ayahnya, "Pak, mengapa kita selalu menyebut nama Pak Hasan, padahal beliau sudah lama tiada?" Sang ayah tersenyum dan menjawab pelan, "Karena orang baik tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam perbuatan orang-orang yang meneladaninya." Desa itu kini menjadi tempat belajar bagi nelayan dari daerah lain. Mereka datang bukan hanya untuk melihat perahu besar atau hasil laut yang melimpah, tetapi untuk belajar tentang kejujuran, kesabaran, dan kebersamaan. Semua itu bermula dari satu orang nelayan sederhana yang tidak pernah lelah berbuat baik. Pada setiap acara doa bersama, imam desa selalu menutup dengan kalimat, "Ya Allah, jadikanlah rizki kami berkah, seperti Engkau memberkahi usaha Pak Hasan dahulu." Laut pun tetap menjadi saksi. Ia tidak hanya memberi ikan, tetapi juga mengajarkan manusia tentang rendah hati dan tawakal. Siapa yang memahaminya akan menemukan kesuksesan yang tidak hanya terasa di dunia, tetapi juga menenangkan hati. Dan begitulah kisah Pak Hasan berakhir. Seorang nelayan yang sukses bukan karena banyaknya harta, melainkan karena banyaknya manfaat yang ia tinggalkan.